Percaya mali. Oke lah. Lagi sedap. Mie kuah gitu boy. Oh, sama aja Jess. Ini kunci uri. Jangan lupa subscribe channel Nurjaya PHT. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur, para beraya, sadayana bertemu kembali bersama santri Darul Barokah. Alhamdulillah ya, di malam ini kita bisa berjumpa lagi. Walaupun ini malam ini Al-Fakir agak kurang sehat nih beraya, tapi tetap semangat untuk memberikan tontonan tentang kehidupan santri di Ponpes Darul Barokah. Dan malam ini kami masak lagi nih beraya. Masak sama apa nih beraya nih, dulur? Nasi liwet ya, yang pasti nasi liwet yang paling utama. Itu apa itu boy? Ini juga ikan asin. Ikan peda, asin peda ya. Udah nggak golak ya bre ya. Liwetnya Mau masak mie nih. masak mie juga tuh, ada tuh mie tuh bre ya. Makan sahur ya. Ya. Ini kita di bulan Rajab nih bre ya. Kita sahur. Karena kalau kita mau makan itu siang malam pun kita harus masak. Inilah kehidupan santri salafi. Walaupun masih ngantuk, belum cuci muka tuh beraya. Siang. Oh, udah. Yang ini yang belum tuh. Ngantuk nih. Masih ngantuk, baru bangun. Masih perih nih matanya. Belum cibung. Baru bangun tapi kita tetap semangat untuk masak bareng. Ya. Nih. Kita besok mau puasa. Besok mau puasa katanya beraya. Doanya ya semoga puasanya lancar. Dan kita ikut sama-sama memuliakan bulan Rajab. Dan Al-Fakir berdoa untuk di bulan Rajab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita di bulan Rajab ini sampai ke bulan Sya'ban, dan juga semoga Allah memberikan panjang umur sehingga kita bisa sampai ke bulan Ramadan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Lanjut beraya, masak beraya. Siap. Jadi bisa Kita lanjut ini masaknya sampai beres. baru nagen nih, kayak kencingnya baru nagen. Antep dong. Kencingnya karena antep ya. Sudah menggolak. Oh. Bentar lagi airnya itu kering beraya. Kalau ngeliwet itu emang nggak lama. Paling kita ngeliwet itu cuma 20 menit itu bisa sampai matang, bisa sampai diangkat. Cuma 20 menit. Mudah sih kalau udah terbiasa mah. Ngeliwet itu emang mudah, dan nasi liwet itu enak. Mantap. Apalagi kita dinikmatinya kita bersama-sama. Oke, selamat malam buat Ayang. Yang katanya mau puasa kodo ya. Selamat bangun. Semangat sahur ya. Puasanya juga ya buat Ayang. Mati tidak sah. Keren.
Ini beraya proses masaknya. Nasi liwetnya udah ditarik nih, udah setengah matang nih beraya. Bentar lagi, bukan setengah, ini mungkin beberapa menit lagi matang. Soalnya ini airnya udah kering. Ini apinya udah ditarik. Tinggal menunggu sebentar lagi. Dan sambil menunggu nasi liwetnya, kita masak mie. Ini yang satu ini chef nih beraya di Kobong, ini pinter masak nih beraya. Wah, senyum nih. Masak mie nih, masak mie. Kalau bagus. Masak mie. Bagi kita ini termasuk makanan mewahnya beraya. Ini cuma sederhana sih mungkin bagi kalian yang di sana yang sering makan enak. Tapi kalau bagi santri ini udah mewah karena ini mantap, enak luar biasa ini beraya. Jadi kalau pasakan santri mah terlihat sederhana, bahkan terkadang orang memandangnya jijik nih masakan santri. Tapi alhamdulillah kami menikmati dan rasanya mantap. Itulah luar biasanya pasakan santri, walaupun sederhana tapi terasa nikmat. Soalnya kata para guru kami, para ulama, masakan santri itu diludahi para bidadari, makanya selalu enak. Tapi cai mal. Oke lah. Lagi sedap. Mie kuah itu boy. Sama aja sih. Tinggu lah, Wak. Buat ibu bapak yang punya anak di Kobong, yang punya anak di pesantren Salapi, jangan pernah sedih ya melihat keadaan santri seperti ini, karena anak-anak kalian juga di pondok pasti kayak gini. Kalau masak siang malam itu kayak gini, sederhana, apa adanya, nggak ada yang mewah seperti ini, susah. Karena itu ciri khas Salapi, nggak boleh mewah, harus sederhana, harus apa adanya, sederhana. Diajarkan mandiri, harus masak, harus bisa masak, bisa cuci pakaian, bisa apa aja kelakuan yang bisa mendidik kemandirian. Inilah kehidupan santri Salapi. Dan buat kalian yang punya anak di pondok pesantren Salapi, kalian sebagai orang tuanya harus bangga, karena inilah ajaran para guru-guru santri Salapi, para guru-guru salaf untuk anak-anak kalian supaya bisa hidup sederhana, menikmati rezeki dari Allah walaupun sederhana, untuk pulang nanti ke rumah supaya tidak sombong dan rendah hati. Itulah didikan para guru-guru salaf seperti ini. Dan insya Allah ini walaupun muka-muka sederhana kayak gini, ini calon surganya Allah, amin. Karena nggak mungkin orang yang akan Allah muliakan bisa ke pondok, nggak mungkin. Ini santri ini ini pilihan Allah. Muka-muka kayak gini ini manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka bisa tinggal di pondok pesantren. Apalagi di zaman modern kayak gini, kalau tanpa hidayah dan pertolongan Allah gak mungkin anak-anak seusia mereka kayak gini bisa nyaman tinggal di pondok pesantren Salapi yang serba kekurangan, serba sederhana. Gak mungkin mereka bisa betah di pondok kalau tanpa hidayahnya Allah. Oke nih Brea, ini udah matang tuh ya, kita mau makan. Mantap nih nasi liwet sama mie.
Untuk makannya kita siapin daun pisang. Makannya kita di atas daun pisang nih para ya. Ya, Nih, sebasah di Ini. hujan. basah ya tadi hujan. Bukan embun ini, hujan ini. Air hujan ini. Salah satu ciri khas di Sunda, santri Sunda, kita kalau makan pakai ini ya, di atas daun pisang. Lah dari itu ya. Kau ini burung. Kuat yang dua. Kada gua itu. Liwatnya matang. Dia kan gitu. Gigit itu. Kita nak. Cicodok. Wih, jaka malalab. Ada ini kan di luar ya. Panas semua. Kita akhirnya uratan. Ini dong beng. Oke, Baraya. Kita mau makan ya. Kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Semoga kalian selalu diberi keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.